Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tutorial bagaimana menggunakan pen tool di Adobe Photoshop. Pertama-tama kita buka Adobe programnya terlebih dahulu dengan cara search. Seperti ini, search. Ketik PHO Photoshop. Nah, seperti ini diklik aja. Sampai muncul programnya. Yang saya gunakan Adobe Photoshop CS3. Kalian bisa menggunakan CS berapapun juga. Nah, kita terlebih dahulu kita menggunakan file baru, yaitu membukanya dengan cara Ctrl+N atau file new. Mohon maaf, ini agak pencet. File new. Lalu ukurannya saya coba 31 untuk lebarnya dan tingginya 47 cm. Resolusi saya gunakan 200, masih aman. Backgroundnya background color. Ini modenya RGB. Saya tidak pakai CMYK terlebih dahulu, tapi RGB. Jika sudah, di-OK-kan saja. Nah, ini warnanya hitam, mungkin saya ganti terlebih dahulu menjadi warna putih dengan cara pilih warnanya. Di sini warna putih. Ini lalu pilih bracket tool seperti ini. Kalau di komputer kalian warna putih menjadi masalah. Ini hanya kebutuhan aja. Nah, selanjutnya yang saya maksud menggunakan membuat objek di Photoshop yaitu seperti ini nih. Saya ambil kalender nih, ini coklat seperti ini, melengkungnya seperti apa membuatnya ya. Ada Photoshop caranya yaitu seperti ini. Karena di Adobe Photoshop tidak menyediakan tools atau shape yang bentuk seperti itu. Kalau kalian klik, cuma ada beberapa shape aja seperti ini. Nah, ini nggak ada yang melengkungnya tadi. Jadi kalian bisa menggunakan pilih pen tool. Nah, ini pertama ketika sudah memilih pen tool, pilih membuat lembar kerja baru. Caranya di layar di sebelah kanan ini, kanan lembar kerja, pilih create new layer yang artinya akan membuat layar baru. Layar ini adalah yang seperti ini nanti yang kita buat, yang warna coklat ini. Jadi kita pisahkan aja biar tidak nanti menyatu dengan background dasarnya. Klik satu, lalu klik lagi, tahan, jangan dilepas. Klik lagi, tahan, jangan dilepas. Klik lagi, tahan, jangan dilepas. Klik lagi, jangan lepas. Nah, ini kita seperti ini aja. Jika sudah titik awal sama titik akhir harus ketemu, tandanya yaitu akan muncul lingkaran kecil di gambar pulpen. Nah, seperti ini. Jika sudah, diklik aja. Oke, jika seperti ini, jangan lupa kita menyeleksinya dengan cara klik kanan. Dengan cara mungkin saya geser terlebih dahulu. Oke, ini tunggu bentar. Nah, klik kanan, make selection. Nah, ini seperti ini. Tanda satu adalah seperti gradasinya. Kita akan coba gradasinya tidak ada, jadi 0 aja. Jika sudah, di-OK-in aja. Maka muncul seperti ini. Nah, nih, muncul seperti ini. Kembali lagi ke layer 1, layer yang tadi kita buat. Jadi kita akan pisahkan antara background warna putih yang tadi dengan yang terseleksi gambar seperti ini. Kalau lihat nih. Ini saya hilangkan. Jika sudah, pilih warna. Pilih misalkan warna, samain aja, mungkin warna coklat. Warna coklat. Sudah, oke. Maka pemilihan warna sudah selesai, lalu timpahkan warnanya dengan menggunakan bucket tool atau gambar ember berisi cat. Timpahkan aja yang berada di sekelilingin, yang dikelilingi oleh garis putus-putus yang berjalan seperti ini. Jika sudah, oke. Maka sudah selesai. Untuk menghilangkan seleksinya dengan cara Ctrl+D. Nah, ini selesai. Maka objeknya akan terpisah antara backgroundnya dengan objek yang kita buat. Nah, ini seperti ini nih. Kalau saya geser, nah ini seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Jadi bisa menggunakan pen tool, tinggal menambahkan atribut-atribut lainnya di objek yang kita buat. Jadi kita bisa masukkan kalender di sini, masukkan tulisan dan lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana fungsi yang kedua untuk pen tool? Fungsi yang kedua yaitu seperti ini nih. Ketika kalian mengambil sebuah gambar, hanya beberapa bagian aja, saya ambil seperti ini. Saya download terlebih dahulu. Save as. Ini saya ambil gambar ini seperti ini. Saya tarik, lalu saya buka. Lalu saya drag di program saya. Di Photoshop, caranya klik kiri, tahan, geser aja, lepas. Mungkin saya lembar kerja saya taruh di sini. Nah, ini. Bagaimana menyeleksinya?
menyeleksinya ini adalah mengambil sebagian dan menghapus sebagiannya. Caranya menggunakan pen tool juga, klik P seperti ini, lalu pilih, saya perbesar lebih dahulu, klik kiri, tahan, lepas, satu lagi, klik lagi, tahan, lepas, lalu dilanjutkan kembali, klik lagi, tahan, lepas, klik lagi, tahan, lepas. Lalu saya anggap sini, klik lagi, ini. Saya ambil contoh adalah kesalahan di sini. Lalu bagaimana untuk memperbaikinya ketika kalian salah untuk memposisikan titik? Caranya seperti ini. Tahan Ctrl di keyboard. Nah, nanti dia akan hilang sementara seperti ini. Saya tahan nih, saya tekan Ctrl, saya lepas Ctrl, saya tahan Ctrl. Nah, ini. Setelah ini, klik titiknya, geser. Lakukan yang lain juga. Jika ada kesalahan titik, misalkan kurang pas titiknya, klik tahan Ctrl, lepas seperti ini. Nah, bagaimana misalkan kurang titik, kita nggak perlu mengulang dari awal lagi, cukup menggunakan tanda plus di keyboard seperti ini. Mungkin saya tambahkan terlebih dahulu aja di sini. Klik kiri. Mungkin saya terlebih dahulu saya menambahkan lembar kerja baru. Nah, ini bisa menambahkan plus di sini. Nah, ini di mana aja sebenarnya akan muncul titik baru. Lalu geser aja menggunakan Ctrl dengan cara yang sama, Ctrl, klik kiri seperti ini. Nah, ini. Jadi tidak perlu membuat dari awal lagi, hanya perlu menambahkan. Jika sudah, caranya sama, klik kanan, pilih Make Selection. Jadi kalau kalian misalkan seperti tadi di kasus awal tidak muncul Make Selection-nya, seperti tadi, geser aja di background. Jadi geser di background, Make Selection, lalu OK. Nah, jangan kasih warna dulu, lalu pindahkan di lembar kerja baru, yaitu layar 1, jangan layar background. Gitu. Atau kalau bikin membuat lembar kerja baru. Tapi kalau misalkan kalian hanya mengambil mengambil objek dari gambar ini, berarti di backgroundnya klik seperti ini, lalu Ctrl J atau copy sebagian dari yang terseleksi. Maka lihat seperti ini nih, maka muncul lembar kerja baru. Ini mungkin saya hapus aja karena tidak digunakan. Nah, seperti ini nih di layar 2. Kalau saya hilangin matanya di layar background, maka muncul seperti ini. Nah, ini adalah fungsi selection yang kedua dari pen tool. Jadi yang pertama adalah membuat objek, yang kedua adalah menyeleksi dan mengambil sebagian dari gambar yang kita butuhkan. Jadi kalau kalian misalkan seperti ini, nanti bisa memudahkan. Nah, ini saya geser. Nah, ini mungkin saya tarik aja, saya drag ke lembar kerja berikutnya, karena di Photoshop memungkinkan kalian membuat lembar kerja yang banyak. Jadi saya drag, klik kiri, saya lepas. Nah, mungkin saya di sini. Nah, ini saya T atau scale. Nah, ini mungkin seperti ini, mungkin contohnya aja. Jadi kalian misalkan bikin kalender untuk counter handphone kalian, jadi bisa kalian gunakan. Nah, ini. Itu tutorial dari saya, silakan berkreasi untuk melanjutkan yang lainnya dan terus belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk desain kalian. Terima kasih.